Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa bisa menjadikan puasa kita terus-menerus berkualitas, sehingga bukan hanya saja puasa yang sekedar menahan lapar ataupun haus dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, akan tetapi puasa kita juga menjadi puasa yang berkualitas, menahan seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mata ataupun pendengaran kita, ataupun juga langkah-langkah kaki kita, dan juga lain sebagainya. Pada sore hari ini, insya Allah, kajian yang bertema hukum ketika seseorang keluar mani pada saat puasa. Bagaimanakah ketika seseorang berpuasa, ketika ia pada siang harinya atau di pagi harinya ia keluar mani? Di dalam masalah ini, para fuqaha membagi hukumnya menjadi dua. Terkadang keluar mani menjadikan puasanya batal, dan terkadang pula bisa menjadikan tidak batal. Maka kita akan membahas dahulu, yaitu yang membatalkan pada saat ia keluar mani. Disebutkan di sini yubtilu fi halataini, akan batal seseorang puasanya pada dua hal. Yang pertama bil istimna, yaitu dengan onani atau meminta keluarnya mani dengan sengaja. Bi ayyi kaifiyatin kanat, dengan cara apapun. Baik seseorang tersebut mengeluarkan maninya tersebut halalan, yaitu dengan misalkan menggunakan tangan dari istrinya, atau haroman, yaitu ketika ia sendiri mengeluarkan mani secara sengaja dengan menggunakan tangannya sendiri. Apabila ini dilakukan oleh orang yang berpuasa pada siang harinya atau di pagi harinya dalam keadaan puasa, ini akan membatalkan puasanya. Kemudian yang kedua, yaitu idza basyara imra'atahu min ghairi hailin. Apabila orang tersebut atau suami tersebut ketika melakukan mubasyaratu imro'atihi, yaitu mempertemukan pertemuannya antara kulit seorang suami kepada istrinya secara langsung tanpa dibatasi dengan penghalang, kemudian sampai terjadi inzal, yaitu khurujul mani, maka ini bisa membatalkan puasa tersebut. Ini dua hukum bagi orang yang berpuasa ketika keluar maninya, maka batal puasanya. Kemudian yang kedua, yaitu ketika seseorang keluar maninya, di sini tidak membatalkan puasanya. Ada tiga hal. Yang pertama, idza talama, apabila seseorang ia tidur di pagi hari, kemudian ketika ia bangun ternyata ia sudah ihtalam, yaitu sudah keluar mani, atau yang kita katakan di sini adalah mimpi basah. Maka bagaimana hukumnya? Di sini disebutkan, maka ketika orang itu mimpi ketika ia tidur, maka ia ketika bangunnya, maka dia tidak batal puasanya. Kenapa? Li adamil ikhtiyar, karena di sini dia tidak ada pilihan. Dia tidur, kemudian ia bangun, dan sudah ketika tidur dia sudah mimpi basah, maka ia tidak batal puasanya. Kemudian yang kedua,
idza kharaja min ghairi mubasyarah. Apabila keluar mani seseorang tersebut tanpa ada pertemuan atau melakukan hubungan langsung, pertemuan kulit seorang suami dengan istrinya secara langsung. Seperti menggunakan apa? Kanal dorin. Ia lihat seorang perempuan, baik lihat secara langsung ataupun tidak langsung. Ketika langsung mungkin ia ketika jalan, ia menyaksikan seorang perempuan. Kemudian ia melihatinya. Ya. Atau ia melihat apa? Misalkan lihat televisi di siang hari. Akan tetapi yang ia tonton sebuah film atau tayangan yang kurang pantas. Ya. Maka di sini bagaimana hukumnya? Atau dia melakukan memikirkan sesuatu yang dia takhoyul atau menghayal akan sesuatu yang kurang pantas dan kurang layak sampai keluar maninya. Nah, ini juga tidak membatalkan. Akan tetapi di dalam pendapat yang muktamad, in lam tajri adatuhu bil inzali bihima. Akan tetapi ini kalau misalkan memang ketika ia melihat nggak sengaja ataupun ketika lihat di jalan-jalan kok kelihat sesuatu yang kurang pantas, kemudian kok dia lihat sampai keluar. Tapi kebiasaannya dia memang ketika melihat hal tersebut dia tidak akan langsung keluar mani. Lah, kalau misalkan memang kebiasaannya bukan keluar mani, maka tidak batal. Akan tapi kalau ia sudah tahu, kalau misalkan ia lihat televisi ataupun sinetron ataupun video, sehingga ia sudah terbiasa kalau ia lihat maka ia pasti keluar. Lah ini mendapat yang muktamad. Ketika ia lakukan, maka ia sampai keluar mani, maka ia batal puasanya. Kemudian yang ketiga, yang tidak membatalkan puasanya kapan? Wa idza kharaja bi mubasyaratin walakin bihailin. Misalkan seorang suami melakukan menyentuh istrinya secara langsung, akan tapi melalui apa? Dengan disertai dengan penghalang. Misalkan ia menggunakan sarung tangan atau misalkan plastik atau yang selain sebagainya, atau menggunakan serban, ia tutupi tangannya, kemudian ia menyentuh tangan istrinya atau kulit istrinya. Akan tapi di sini mubasyarah tapi ada hail. Lah sampai ketika misalkan keluar maka tidak batal. Ini hukum bagaimana seseorang ketika keluar mani pada saat ia sedang berpuasa. Kemudian bolehkah seseorang bagi suami istri mencium istrinya ketika saat berpuasa? Nah, ini apa pendapat fuqaha di sini? Tahrumu idza kana tuharriku syahwatahu. Hukumnya haram. Kapan? Apabila tuharriku syahwatahu. Apabila ketika seorang suami tersebut mencium istrinya sehingga menimbulkan atau menggerakkan syahwatnya sehingga ia tergoda oleh istrinya, maka hukumnya haram. Wa amma idza lam tuharrik syahwatahu fa khilaful aula. Akan tapi ketika ia mencium istrinya tapi tidak menimbulkan akan munculnya syahwat, maka khilaful aula, yaitu lebih utama ia tinggalkan, karena disunahkan bagi orang yang berpuasa yaitu meninggalkan sesuatu yang bisa menimbulkan akan munculnya syahwat orang tersebut. Kemudian sebelum mengakhiri pembahasan pada sore hari ini, perlu diketahui akan perbedaan mani ataupun wadhi ataupun madi. Karena sesuatu yang keluar dari jalan depan atau kubul ini bukan hanya saja mani, akan tetapi ada yang semisalnya yaitu madi ataupun wadi. Adapun mani disebutkan di sini yaitu sifatnya mani, yaitu yang pertama sebuah cairan yang berwarna putih. Kemudian yatadaffaku hala khurujihi. Ketika keluar dia muncrat atau yaitu ada sedikit tekanan. Kemudian wa yakhruju bisyahwa. Kemudian ketika keluar disertai dengan timbulnya rasa syahwat. Kemudian wa yaqibu khurujal futur. Setelah saya keluar ia akan merasa capek. Ya, ini sifatnya mani. Adapun madi yaitu maun abyad, sama cairan
tapi warna juga putih, rokik, agak sedikit lembek, bukan kental. Lazid, agak sedikit lengket. Yakhruju inda thawroni syahwa bila syahwatin kamilah. Ia akan keluar ketika timbul gejolak syahwat, tapi tidak gejolak dengan keseluruhan. Kemudian wadi, yaitu ma'un abyad sakhin, air atau cairan yang putih dan kental, akan tapi agak keruh. Yakhruju ba'dal baul, yang keluar setelah ia mengeluarkan air seni atau kencing. Au inda hamli syai'in tsaqil, atau biasanya ketika ia setelah mengangkat sesuatu yang sangat berat, ini akan keluar wadi. Dan hukumnya pun berbeda. Mani, ia ketika keluar mani, maka ia wajib mandi besar. Akan tapi madi dan juga wadi ini tidak menjadikan dia mandi besar, akan tapi hukumnya najis. Inilah pembahasan pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.